kemahiran bahasa Korea itu terdiri dari 4 kemahiran. Ada menulis, membaca, menyimak, dan juga berbicara. Kalau misalnya banyak mungkin pernah lihat konser-konser ya, biasanya suka ada staffnya yang jadi penerjemah, itu biasanya lulusan kami. Oh gitu. Saya nggak bisa bahasa Korea, saya belajar bahasa Korea itu otodidak, tapi dari drama. Dari bekal itu saya tahu tidak hanya dari sisi bahasa, tapi juga saya bisa setidaknya memahami karakter budaya orang Korea seperti apa. Kami itu termasuk yang ketat gitu, karena peminatnya banyak. Halo teman-teman, calon mahasiswa, bertemu lagi di program Jelajah Prodi Universitas Indonesia bersama saya, Nedi Laksmita. Nah, kali ini kita akan membahas sebuah prodi yang kira-kira mungkin banyak diminati nih zaman-zaman sekarang sama teman-teman yang suka banget sama K-pop mungkin. Nah, sudah hadir di sini ada Bu Eis selaku Kaprodi S1 Bahasa dan Kebudayaan Korea. Selamat datang, Yu. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Iya, dan juga dari mahasiswa dari angkatan 2024 ada Al. Selamat datang. Halo Kak. Annyeonghaseyo. Dan juga dari kalangan alumni yaitu ada Mbak Diah Anggraini yang juga sekarang menjadi staf pengajar dan juga penerjemah juga. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Nah, baru bisanya annyeonghaseyo doang nih. Mungkin nanti selama kita ngobrol-ngobrol nih, mungkin saya bakal lebih tahu bahasa Korea atau dengan tentang kebudayaan Korea ya. Oke, jadi mungkin kita langsung saja masuk ke pertanyaan pertama nih. Ke Bu Eis. Sebagai overview pembuka ya, sebenarnya apa aja sih Bu yang dipelajari di prodi ini? Di prodi ini tentunya mahasiswa akan belajar bahasa Korea, tapi tidak hanya itu saja, mereka juga akan diajarkan budaya, sastra, dan juga sejarah Korea gitu. Selain itu mereka juga bisa mengambil mata kuliah MKP, atau ada juga mata kuliah wajib dari fakultas atau universitas. Oh, oke. Jadi pasti mulainya pertama-tama ada mata kuliah yang wajib dari fakultas ya. Betul. Terus mungkin baru nanti mulai lebih fokus lagi ke bagian bahasanya dan kebudayaannya. Betul. Nah, kalau misalnya gitu, kira-kira tuh pelajaran-pelajaran yang mata kuliah apa aja sih Bu yang pertama kali bakal dikenalin ke mahasiswa-mahasiswa semester awal gitu Bu? Pastinya bahasa Korea, kemahiran bahasa Korea itu terdiri dari 4 kemahiran. Ada menulis, membaca, menyimak, dan juga berbicara. Jadi mereka akan diajarkan dari nol. Jadi jangan khawatir kalau misalnya tidak ada pengetahuan dasar dari bahasa Korea. Jadi akan diajarkan dari nol. Setelah itu bahasa Korea, budaya Korea. Budaya Korea, sejarah yang masih pengantar-pengantar gitu kan kalau untuk awal-awal. Seperti itu sih. Kalau misalnya sendiri pas masuk udah tahu bahasa Korea sebelumnya? Ya kalau aku tuh sendiri pas awal aku jadi mulai belajar bahasa Korea itu secara otodidak dulu Kak, di tahun 2020 aku otodidak dulu. Jadi pas masuk kayak kurang lebih udah ada basic bahasa Koreanya seperti itu. Jadi kalau misalnya kamu udah nggak terlalu dari nol banget ya? Iya betul, gitu. Udah dipelajarin terlebih dahulu. Tapi sebenarnya nggak apa-apa juga kalau misalnya belum tahu ya tentang itu, pasti dibelajarin dari awal gitu. Kami welcome sekali ya. Iya. Selama mereka punya minat dan juga semangat juang. Karena awal-awal pasti akan susah ya. Apalagi pergantian dari siswa SMA ke mahasiswa gitu. Betul. Itu jadi dari mentalnya juga harus kuat dulu sih sebenarnya. Benar, karena juga cara belajarnya beda banget, nggak kayak jauh sekali. Kalau misalnya teman-teman mungkin kebayang kayak les bahasa Korea tapi dalam bentuk jenjang universitas, enggak gitu ya sama sekali ya. Betul, dan kita kan tadi sudah dibilang ya nggak hanya belajar bahasa, tapi ada budaya, sejarah, dan sastra. Jadi mereka mungkin yang biasa cuman mikirnya belajar bahasa aja, kurang kurang persiapan untuk belajar yang lain. Jadi ketika belajar budaya atau sastra yang lain kayak, loh kok belajar ini juga gitu. Mereka kayak terkejut di situ kan. Jadi mungkin agak sedikit beda dari ekspektasi. Gitu. Kalau misalnya ngomongin kan tadi soal bahasa ya Bu. Terus kalau misalnya tentang kebudayaannya gitu. Kira-kira mereka akan dikenalkan ke pop culture-nya kayak ngomongin BTS lah, siapalah gitu, atau mungkin mulai dari kayak sejarahnya kayak misalnya
dari King Sejong gitu. Apa kayak gimana gitu, Bu? Ya kalau untuk sejarah pasti ya dari yang seperti itu kan. Tapi kalau untuk budaya populer sendiri ada sih sebenarnya pengantar budaya Korea, dan nanti pasti ada beberapa mata kuliah yang berhubungan dengan budaya populer ya. Karena pasti harus diselipin itu sih. Karena mereka juga prodi Korea kan posisinya sekarang cukup tinggi. Iya betul, di tentang Indonesia. popularitasnya juga ya. Betul. Nanti kita juga bakal ngomongin tentang popularitas dan ketetatannya nih, Bu. Betul. Tapi sebelum itu nih, sekarang mau tanya dulu ke Al. Al, kamu kan baru masuk nih ya. Kamu tuh angkatan 2024, ini tahun kedua gitu. Yang bikin kamu masuk nih sesuai dengan apa yang tadi kamu cerita nggak? Apa jadi kayak karena kamu suka Korea kah, atau apa sih alasan kamu gitu masuk ke prodi Korea ini? Sebetulnya karena pas awal banget aku tuh kalau teman-teman atau kakak-kakak tahu di sini, aku nonton Hotel Drama de Luna. Jadi dari drama Hotel de Luna itu kayak bahasanya menarik nih untuk aku, karena waktu itu sempat COVID juga. Jadi kayak mencoba sehabis nonton drama Hotel de Luna itu kayak mencoba untuk mempelajari bahasanya. Nah, seiring berjalannya waktu di kelas 12 kayak aku banyak konsultasi juga ke guru BK gimana baiknya untuk kedepannya gitu. Terus karena emang ketertarikan aku sama bahasa Korea itu juga udah mendalam pada saat itu, jadi alangkah baiknya mungkin kayak aku terusin aja kali ya di prodi bahasa dan kebudayaan Korea ini gitu kan. Jadi pada saat itu kayak ya udah aku memilih BKKU ini jadi jenjang selanjutnya pendidikan aku seperti itu. Oke, jadi apakah itu pertama kali kamu terpapar Korea kah dari Hotel de Luna itu? Enggak, awal itu di tahun 2020, tapi di 2018 aku sempat suka K-pop dulu. Jadi dari situ awalnya aku nggak suka kayak drama Korea itu karena di COVID kayak nggak ada aktivitas lainnya kebetulan. Iya betul. Jadi kayak harus nonton apa nih gitu kan. Nah, pada saat itu aku nontonnya drama Korea Hotel de Luna. Oke. Mungkin tanya ke alumninya dulu nih, ke Mbak Dia. Mbak Dia kan sekarang udah jadi staf pengajar juga gitu. Nah, sekarang kesibukannya atau bagaimana Mbak bisa masuk dulu ke Koreanya ini tuh juga gimana? Boleh diceritain juga, Mbak? Saya dulu masuk ke prodi Korea tahun 2008. Kebetulan memang saya angkatan ketiga nih di prodi Korea. Baru-baru banget Korea itu berdiri masuk ke FIB UI. Saya angkatan ketiga, saya belajar. Saat itu juga Korea sebenarnya masih belum banyak yang tahu ya tentang Korea. Saya belajar 4 tahun, di pertengahan juga saya ikut exchange. Terus lulus di tahun 2012. Di tahun 2012 saya kerja dulu nih di perusahaan Korea. Dia ada perusahaan oil and gas di Korea, tapi dia di Indonesia, ada reps office-nya. Jadi saya kerja dulu di sana 2 tahun, kemudian saya ikut pertukaran S2, melanjutkan S2 saya, lulus, dan bekerja setelah lulus S2 saya kerja sebentar di Kedubes, Kedutaan Besar khusus untuk perdagangan, baru setelah itu saya mengajar, membantu mengajar di prodi. Kalau menurut Mbak sendiri punya ada semacam pengalaman-pengalaman yang terkesan nggak yang saat masuk kuliah gitu, atau nggak setelah lulus gitu, yang bisa selama yang terkesan sama akhirnya mungkin akhirnya jadi balik lagi gitu, balik lagi ke kampus. Saya sangat setia sih dengan path jalur saya di Korea gitu. Jadi waktu saya masuk di 2008 itu saya nggak bisa bahasa Korea. Saya belajar bahasa Korea itu otodidak, tapi dari drama. Gitu. Dulu zaman-zamannya waktu saya sekolah itu zaman Full House, mungkin Iya, Full House, Starway to Heaven. Dulu kan zaman-zamannya mellow banget kan dramanya. Jadi saya terpapar dengan budaya Korea. Saya masuk kaget nih, karena ternyata pengajarnya waktu itu kayak lebih dari 50% itu orang Korea, karena kan masih baru kan prodinya, jadi lulusannya belum ada lah ya. Belum ada ya, tahun ketiga berarti masih tahun akhir ya waktu itu ya, angkatan pertamanya. Angkatan pertamanya tuh 2006 kan. 2006, betul. Jadi 50% dosen saya itu orang asing, orang Korea. Jadi pas kita belajar, dia pakai bahasa Korea ke saya nggak bisa bahasa Korea kan awalnya. Jadi saya cuma diem aja nih, ini orang ngomong apa gitu. Gimana nih saya belajarnya, zaman itu kan internet belum semaju sekarang ya teknologi. Jadi saya selalu bawa kamus tebal, kamus tebal banget segini. Itu kayak bawaan wajib prodi Korea. Itu sih sangat berkesan ya, belajar langsung dengan native, dengan orang Korea, tapi nggak sembarangan orangnya. Jadi memang dosen saya itu dulu memang punya latar belakang akademis juga, jadi bisa mengajar bahasa. Kalau setelah lulus, alhamdulillah ya, setelah saya lulus itu
Korea itu mulai populernya ya, popularitasnya populer ya. mulai naik ya. Jadi alhamdulillah jalan saya di situ tuh dilancarkan gitu. Memang makanya saya tidak kemana-mana, tetap stay di Korea gitu. Karena memang ya popularitas dan juga apa ya namanya ya peluang-peluangnya juga peluang-peluangnya untuk ada. bekerja dan segala macamnya gitu ya. Wah ini menarik banget ya, apa namanya, jadi pas pertama kali datang malah yang didatengin apa namanya dosennya Korea semua nih. Waduh, kalau dari dulu Mbak belajar mungkin lebih cepat belajar bahasa Korea secara tertulis atau lisan duluan? Saya lisan Lisan jadi duluan. saya dari dengar drama kan, dari mendengar, walaupun saya ngasal ya bunyinya bener atau enggak gitu, saya coba ikuti saja, tapi setelah masuk totally blank gitu nih, dosen saya lagi ngejelasin apa ya gitu, sempet nilainya agak-agak drop sih gitu. Tapi ya mungkin karena dipaksa istilahnya ya, dipaksa untuk mengerti di kelas gitu ya dan segala macamnya, itu juga jadi terbiasa gitu karena harus bisa survive dalam situasi itu ya. Gitu. Kalau Al sendiri gimana? Kalau kamu belajar sekarang lebih mudah untuk belajar lisan atau belajar tulis dulu gitu, walaupun dengan pengalaman kamu otodidak gitu? Kalau dari aku pribadi, aku lebih tulis dulu sebetulnya, tulis dulu. Jadi ada beberapa, kalau di kita kan pasti kan mempelajari tentang kayak gramatikanya gitu kan Kak, dan segala macamnya. Jadi aku lebih ingin menguasai hal itu yang terlebih dahulu kayak gitu. Jadi dari hal tulis baru nanti aku secara mengucapkannya gitu, secara ya seperti itu. Dan biar meningkatkan apa ya skill yang aku punya juga, aku terkadang kayak kalau kita mungkin udah lumrah dengan Kakao Talk Kak. Jadi namanya Kakao Talk, jadi kayak ya Kakao messenger kayak gitu. Kakao Talk ya Kakao. Jadi kayak di situ ada open chatting gitu, open chatting. Aku suka kayak apa ya, ibarat kata aku juga suka latihan sama orang Koreanya langsung kayak gitu. Bisa. Iya. Soalnya kan tinggal cari, kalau misalkan aku kan tahun kelahiran 2005, jadi kalau misalkan pakai bahasa Korea gong nyonseng gitu, terus langsung nyari gitu, terus dapat teman dari situ juga, jadi bisa banyak latihan dari situ juga sebetulnya. Dan itu banyak kan tulis ya? Iya, banyak kan tulis karena mau nggak mau chat gitu kan Kak, jadi tulis. Cuman ada beberapa kali yang kayak nih orang pengen ngajak teleponan, jadi kayak jadi kayak ya udah sekalian melatih speakingnya juga, gas kayak gitu. Nah sekarang saya mau nanya lagi ke Bu Is nih, Bu Is, untuk belajar bahasa dan kebudayaan Korea ini tuh pastinya ada tuntutan-tuntutan tersebut nggak sih sebelum masuk nih? Mungkin teman-teman teman-teman calon mahasiswa nih ya yang masuk kan, kayak misalnya tadi Al cerita kayak udah terpapar gitu, terus kalau misalnya Mbak Dia tuh apa namanya masuk sini kayak tahu-tahu udah lumayan tahu, tapi ada beberapa hal yang dari nol gitu. Sebenarnya ada nggak sih untuk sekarang mahasiswa tahun 2026 nih gitu yang perlu diasah gitu sebelum masuk ke Korea ini, ke BKK UI ini? Jadi sebenarnya pada dasarnya seperti yang tadi sudah dibilang ya, kita menerima mahasiswa meskipun mereka pengetahuannya nol tentang Korea gitu. Tapi alangkah lebih baiknya kalau mereka sebelumnya sudah terpapar dulu. Iya sih, betul. Entah drama, entah K-pop. Jadi mereka at least sudah ada dasarnya gitu, udah sering dengar bahasa Korea gitu. Jadi nanti ketika di kelas tidak kaget lagi. Dan lebih bagus lagi kalau sudah bisa menulis dan membaca aksara Korea yang bernama Hangul gitu. Dan kalau misalnya ada minat ke Hallyu yang tadi Korean Wave itu, biasanya mereka lebih semangat gitu belajarnya. Karena ada juga beberapa mahasiswa yang mungkin nggak tertarik dengan Hallyu, jadi ketika masuk kelas kayak ini cuman belajar aja kan kadang boring ya. Kayak nggak semangat gitu, jenuh gitu. Tapi kalau misalnya mereka ada yang disukai aktor Korea gitu kan, jadi mereka ada tujuan gitu. Biar bisa ngobrol sama idola gitu. Idol biasnya gitu. Biasnya gitu, ya ampun. Bener sih, jadi biar supaya ada pendorongnya ya, semangatnya ya gitu. Motivasi, iya betul. Bahkan kadang mahasiswa yang penyuka K-pop atau K-drama gitu bisa lebih tahu daripada dosennya kadang ya. Karena yang kayak, Bu ini gini artis atau gimana gitu, atau kata-kata yang hanya diketahui oleh K-popers gitu ya. Nah itu apa? Ternyata mereka lebih tahu karena mereka ya mencari gitu kan.
Mungkin untuk dalam misalnya mata kuliah yang tentang budaya-budaya populer, mungkin karena itu terus berkembang ya, jadi mungkin ada yang lebih update gitu Iya, dari betul. mereka gitu. Nah, mungkin ngomongin lagi tentang kurikulum nih, bukan kalau misalnya belajar tentang kebudayaan atau belajar tentang bahasanya, ada orang-orang bilang mungkin belajar di luar atau belajar otodidak itu kan bisa sebenarnya. Nah, sebenarnya apa sih yang BKK bisa tawarkan ke calon mahasiswa gitu untuk bisa berpikir kritis mungkin atau bisa menjadi immerse langsung kebudayaan Korea gitu, Bu? Jadi ya tadi sudah dijelaskan juga ya kalau kita tuh tidak hanya belajar bahasa kan, ada juga pelajaran penerjemahan nantinya gitu kan. Penerjemahannya pun bahasa Indonesia ke Korea atau Korea ke Indonesia gitu. Lalu apa namanya? Untuk memancing mereka agar berpikir kritis sih biasanya di perkuliahan ditanya untuk apa namanya pertanyaan kritis terlebih dahulu biasanya, biar mereka bisa terbuka wawasannya dan juga menjawab dengan kritis pula gitu. Dan dosen tuh karena tadi metode pembelajaran kita itu berpusat pada mahasiswa, jadi para dosen tuh istilahnya tuh mendorong mahasiswa agar lebih aktif gitu. Jadi tidak hanya disuapin, tapi mereka juga aktif mencari sendiri gitu, seperti itu. Oke, jadi kayak mungkin pengantarnya tuh dari dosennya gitu, tapi nanti mahasiswanya bisa silakan cari gitu, nanti langsung dijelaskan gitu, kayak gitu ya. Kayaknya setuju banget ya Al ya, setuju banget di kelas tuh udah digituin terus ya. Betul, gitu. Soalnya tadi kayak Bu Is sempat mention kayak kritis-kritis, kebetulan kita juga ada mata kuliah kayak menyimak kritis salah satunya. Nah, di mata kuliah itu kayak kita memang dikasih bahan pembelajaran, nanti kita yang mengkritisi sendiri Kak. Jadi seperti itu. Jadi lebih terbuka lagi wawasannya seperti itu. Boleh kasih contoh nggak kritisinnya kayak gimana? Misalkan belum lama itu di semester 3 kemarin tuh misalkan kita ada kayak gimana sih cara orang Korea itu mengambil foto, misalkan mengambil foto tuh dari segi apa. Terkadang orang Asia sama orang kayak di luar Asia tuh beda dari segi cara fotonya gitu kan. Nah terus ada juga orang Korea yang ingin foto itu lebih baik kayak gini loh, foto lebih baik kayak gini loh. Nah itu kita kritisi kayak gimana, apakah harusnya kayak fotonya vertikal kah, harus fotonya horizontal kah. Nah itu kita kritisi di situ. Saya mau nanya lagi nih ke Bu Is tentang antisipasi mungkin untuk teman-teman calon mahasiswa, seberapa ketat sih Bu untuk masuk ke BKK UI dan kapasitasnya itu berapa gitu untuk bisa masuk ke BKK UI ini? Ya sebenarnya ya bisa dibilang apa ya, alhamdulillah atau gimana ya, kami tuh termasuk yang ketat gitu, karena peminatnya banyak dan apa namanya, kalau tidak salah untuk di FIB itu di bawah Inggris ya, jadi nomor 2 dan untuk di UI itu masuk 10 besar ya. Wow. Jadi 2% ya keketatannya kalau nggak salah ya. Seperti itu, dan dari ribuan peminat kami hanya menerima 50 orang. Waduh, kelas elit nih. Kelas elit nih. Makanya saya selalu bilang ke mahasiswa, kalian tuh orang-orang terpilih, harus benar-benar berjuang gitu. Karena kan kadangnya ada ya di mana mahasiswa yang agak gimana gitu kan, yang tengah-tengah kurang semangat gitu kan. Jadi saya selalu menyemangatinya, kalian tuh orang-orang terpilih dari ribuan orang, kalian bisa mengalahkan gitu. Iya, benar-benar Seperti gitu. itu. Jangan disayangkan perjuangan ini. Di luar gitu. sana banyak yang ingin di posisi kalian gitu. Iya. Karena ada juga kan yang misalnya dia masuknya jurusan lain padahal pengennya ke Korea gitu, tapi nggak masuk. Tapi nggak masuk, benar. Terus yang udah masuk malah disia-siakan ya. Ya jangan sia-siakan ya. Tekan semangat, fighting. Iya, wah berarti itu bisa dicatat ya teman-teman ya, 2%, hanya 2% yang apa namanya dari ribuan yang masuk, yang terima hanya 50 gitu. Tapi tadi sepertinya sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol di sini sempat bilang dulu Bu, di departemen ini ya pernah buka beberapa kelas juga ya? Iya, sebelumnya di tahun 2012 sama 13 kalau tidak salah kami membuka 3 kelas ABC. Cuman karena keterbatasan pengajar waktu itu ya, aku sendiri lah ya harus yang apa namanya di S3 lah, harus mengambil yang lain gitu, alumni gitu kan, masih banyak yang belum berminat waktu itu untuk menjadi pengajar gitu kan, karena
lulusannya juga masih belum banyak kan ya waktu Iya, itu. oke. Jadi tapi insya Allah kalau misalnya ada kesempatan mungkin di tahun ini tahun 2026 kami akan membuka 3 kelas. Insya Amin, Allah. insya Semoga Allah, lancar. semoga. Ditunggu loh sama calon-calon Iya, mahasiswa jadi semua ya. ada 25 orang kuota lagi. Iya betul. Terbuka nambahnya. kesempatan 25 ya. Wah, Keren, keren. Keren. Semoga bisa nambah lagi deh nih kan Amin. nanti yang S3 udah kembali lagi Betul. gitu-gitu. Betul. Dosen alhamdulillah ada yang udah mau lulus, ada yang sebentar lagi juga insya Allah datang. Gitu. Jadi semakin banyak pengajar, semakin banyak kuota yang bisa dibuka. Amin. Oke deh Bu Is. Mungkin tadi kita udah ngobrol-ngobrol soal tentang bagaimana masuknya. Mungkin kita nanyain ke profil alumninya juga gitu ya. Jadi mungkin kita tanya dulu ke Mbak Dia. Mbak Dia, waktu setelah lulus punya kayak semacam tantangan atau mungkin bekal juga dari yang sudah dipelajari di BKK saat mulai kerja gitu Mbak? Jadi selama saya 4 tahun kuliah di BKK UI, saya kan belajar banyak hal ya. Tadi juga sempat disampaikan Bu Ais, kami belajar bahasa, sejarah, kemudian budaya sosial. Nah dari bekal itu saya tahu tidak hanya dari sisi bahasa, tapi juga saya bisa setidaknya memahami karakter budaya orang Korea seperti apa. Jadi itu sangat berguna saat saya pertama kali bekerja di perusahaan Korea gitu. Jadi saya sudah tahu sopan santun mereka seperti apa, kan di mana lagi dijunjung di situ, di mana kita berdiri, di mana Berdiri? Iya. maaf ya, Nggak apa-apa. di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Langit dijunjung. Ya, jadi saya kerja di perusahaan Korea. Waktu itu perusahaannya terbilang baru, perusahaan oil and gas, tapi dia sebenarnya kayak Pertamina-nya Korea lah, gitu. Perusahaan besar di Korea, dia baru buka reps office di sini. Jadi orang Koreanya waktu itu ada 3 orang. Saya membantu pembukaan kantornya, mengurusi segala macam administrasi palu gada, pokoknya banyak lah multitasking gitu. Jadi multitasking, saya belajar banyak hal dari situ. Tidak hanya bagaimana caranya berkomunikasi dan menghadapi orang Korea dari segi budaya kerja, tapi juga saya belajar banyak hal dari mereka, dari sisi industrinya sendiri dan dari sisi bisnisnya sendiri. Nah kemudian 2 tahun saya kerja di perusahaan itu, saya berpikir saya mau nambah ilmu lagi nih. Nah, makanya saya kemudian melanjutkan studi saya waktu itu di Sogang. Saya ambil jurusan perdagangan internasional karena saya rasa peranan saya dalam menjembatani Korea dan Indonesia dari segi perdagangan mungkin saya bisa membantu gitu, karena waktu itu belum banyak ya Bu lulusan bahasa Korea gitu. Jadi saya ambil, saya sudah tahu, saya sudah dapat ilmu dari 2 tahun saya kerja, saya tambah lagi ilmu saya dari sisi teorinya dan praktikalnya juga di Koreanya langsung. Kemudian setelah itu saya kerja, alhamdulillahnya keterima di waktu itu Kotra namanya. Jadi itu seperti lembaga yang mengurusi ekspor impor antara Indonesia dan Korea gitu, menjembatani. Nah dia kalau di Indonesia itu di bawah kedutaan Korea. Nah dari situ saya belajar banyak hal lagi. Itu sangat berkaitan dengan background saya yang sastra Korea dan juga perdagangan internasional ini. Sangat berkaitan. Kemudian saya lulus, saya mau explore lagi. Kebetulan saya suka mengajar sebenarnya. Jadi kebetulan ada kesempatan, saya dengar juga prodi kekurangan pengajar. Jadi saya apply waktu itu dan alhamdulillah diterima dan mengajar sampai sekarang. Sekaligus kalau lagi waktu luang saya menjadi penerjemah. Waktu saya pertama kali kerja, tadi saya sempat bilang multitasking ya Mbak ya. Jadi saya nggak hanya mengurusi kebutuhan atasan saya di kantor, tapi saya juga mengurusi pengeluaran kantor pada saat itu. Pengeluaran kantor sebenarnya sederhana sih, kayak misalnya rental office dan segala macam. Nah saya yang 4 tahun dihadapkan dengan sastra ya, belajar sastra kemudian dihadapkan dengan Excel yang banyak sekali angkanya. Wah, itu saya langsung pusing, Mbak. Tidak terbiasa kan. Jadi saya ingat waktu itu sempat salah hitung, kemudian saya menangis karena ada kekurangan ya.
Di situ saya belajar, kemudian diajarin juga sama atasan saya. Dari situ saya dapat pengalaman bagaimana caranya mengurusi administrasi di kantor dari situ. Kemudian juga sempat ikut atasan saya keluar kota kemana-mana. Ya, jadi kayak mengurusi dari segi itinerary-nya, jadwalnya dan segala macam juga saya belajar, dan dari segi meeting rapat dengan orang-orang penting pada saat itu saya belajar banyak dengan tentang industrinya juga. Tantangannya itu pada saat itu saya lulusan bahasa Korea, jadi taunya kan bahasa dan juga budayanya, sosialnya. Tapi saya benar-benar tidak tahu tentang industri itu. Jadi ada kalanya saya gagap gitu. Ini harus gimana ya? Saya nggak tahu apa-apa gitu. Akhirnya belajar dan belajar. Ya sampai sekarang alhamdulillah pengalamannya tuh ada. Oke. Mungkin ngomongin tentang alumni dan profilnya, mungkin saya juga mau nanya juga ke Bu Ois kembali lagi nih Bu, tentang profil lulusan dari BKKUI ini kebanyakan atau mungkin ada beragam gitu ya. Sebenarnya kalau sudah lulus dari BKKUI, profil lulusannya itu biasanya kerja kemana aja ya Bu? Sama seperti Mbak Diah ya, ada juga yang di perusahaan Korea, ada juga yang jadi freelance translator atau interpreter. Kalau misalnya Mbaknya mungkin pernah lihat konser-konser ya, biasanya suka ada staffnya yang jadi penerjemah, itu biasanya lulusan kami. Oh gitu. Iya, ada beberapa mahasiswa yang pernah saya ajarkan juga. Lalu ada juga yang jadi ASN di pemerintahan gitu ya, di kementerian atau di lembaga. Ada juga yang jadi pengajar. Selain pengajar di universitas seperti Mbak Diah, ada juga yang di sekolah. Ada yang mengajar di JIX ya, belajar ngajarin bahasa Indonesia tapi di JIX, jadi bahasa Korea kan yang digunakan gitu. Jadi sebenarnya untuk peluang pekerjaan sih banyak ya, dan balik lagi tergantung takdir. Tapi peluangnya banyak sekali. Bahkan suka ada yang bertanya ke kami, ada nggak nih yang mau ngelamar ke perusahaan ini? Kalau kita mau ngomongin tentang ke dunia kuliah mungkin ya, ini sebagai buat pendorong juga nih teman-teman calon mahasiswa nih. Jadi pertanyaannya buat Al nih, kamu punya mata kuliah favorit nggak selama ini? Atau nggak mata kuliah yang ditunggu-tunggu gitu, mungkin dari cutting kayak, oh ini kali ini seru nih gitu. Ada banget. Jadi kalau aku pribadi selama ini, aku tuh mata kuliah favorit aku tuh ada kemahiran bahasa Korea sama GKK atau gramatika Korea. Nah itu aku suka banget karena kalau misalkan di kemahiran bahasa ini sendiri kita terdapat 4 mata kuliah lagi di dalamnya, kayak speaking, listening dan segala macamnya itu dipelajarin lagi, dan itu kayak membuat mungkin skill kita yang mempelajari itu bisa meningkat gitu. Kalau misalkan gramatika itu hal-hal yang ternyata enggak aku pikirin tuh tiba-tiba muncul di GKK itu, di grammar itu. Jadi kayak grammar yang mungkin aku belum bayangin, tiba-tiba oh ternyata ada ya grammar ini. Nah itu baru tahu di situ. Jadi kayak bisa dipelajarin lagi kayak gitu sih. Oh oke. Kalau itu kalau mata kuliah yang ditunggu gitu. Kalau nanti nih aku di semester 4 ada mata kuliah namanya drama dan film Korea, Kak. Waduh. Nah, wah ini nih. Ini nih. Setuju banget. Jadi karena dengar-dengar dari kakak tingkat juga kalau misalkan di drama dan film Korea ini itu nanti tugas akhir di UAS-nya akan nge-remake drama dan film Korea. Nah, wow. Mendengarkan aja tuh interesting banget gitu. Jadi kayak pengen banget nih nanti di semester 4 untuk mengkaji lebih dalam lagi terkait drama dan juga film Korea itu sendiri, seperti itu. Oke, setelah itu mungkin kita akan sudah mulai masuk ke penghujung acara nih ya. Jadi udah mengunjung episode ini dan kita udah mengenal banyak nih tentang kira-kira overview ya, belajar di Korea, tentang belajar bahasa Korea, belajar tentang kebudayaan Korea itu kayak gimana, mata kuliahnya yang seru apa aja, bagaimana kita mempersiapkan nanti kamu kalau lulus kayak gimana dan nanti akan kerja seperti apa gitu ya. Mungkin sebelum kita nutup episode kali ini, Bu Ois, Al, sama Mbak Diah bisa memberikan nasihat atau mungkin tips untuk teman-teman calon mahasiswa nih gitu, yang mau masuk kuliah maupun mau masuk itu ke BKKUI atau manapun juga, silahkan mungkin bisa dimulai dari Bu Ois. Untuk bisa langsung untuk teman-teman siswa SMA yang ingin melanjutkan kuliah, tips dari saya sih kenali dulu minatnya apa, agar nanti ketika mengambil jurusan tersebut tidak menyesal dan ketika belajar juga semangat gitu. Jadi minat dan ingin
nanti setelah lulus tuh mau jadi apa juga harus dipikirkan juga. Jadi jangan mau jadi dokter masuk ke prodi Korea gitu. Kan ada yang mungkin keinginannya jadi dokter tapi dia disuruh orang tuanya masuk Korea atau kebalikannya seperti itu. Orang mau masuk Korea tapi disuruh orang tuanya masuk ke kedokteran misalnya. Jadi harus tahu dulu minat kalian apa, setelah itu baru berusaha sekuat tenaga belajar agar diterima di universitas yang dituju seperti itu. Oke, terima kasih Bu Is. Nah, silakan dari Al buat teman-teman adik-adik kelas nih. Oke, gitu. buat teman-teman tahun ini yang akan masuk universitas, buat khususnya mungkin dari bahasa dan Korea. Kalau dulu aku itu kalian tuh harus bisa research dulu mata kuliah apa aja nanti bakal dipelajarin dari segi kurikulumnya seperti apa, terus nanti prospek kerjanya seperti apa, itu harus kalian tahu. Jadi pas nanti masuk kalian tuh nggak kaget gitu. Karena aku dulu sempat kaget ternyata ada mata kuliah ini gitu. Aku kaget banget di situ. Tapi kalau misalkan terkait dengan prospek kerja sejauh ini, karena aku belum lulus tapi aku sempat juga kayak freelance gitu, itu bagus banget teman-teman. Jadi bahkan kayak kalian tuh belum lulus tapi kan udah bisa buat mencoba hal-hal buat nanti ke depannya gitu. Asalkan kalian mau mencoba sih, itu yang penting. Jadi yang pertama research dulu, yang kedua cari tahu ya lebih dalam lagi terkait dengan hal-hal mencakup semuanya, dan jangan putus semangat, harus semangat terus, harus kejar apa yang kalian mau. Tuh, semangat pasti bisa. Semangat, Fighting. Oke, kalau dari Mbak Dia silakan Mbak. Ya selain minat juga mungkin nanti dicoba banyak menambah skill ya dengan kemajuan teknologi sekarang kan, kalian bisa belajar banyak hal sebenarnya. Jadi cobalah banyak hal-hal baru supaya kalian bisa tahu potensi diri kalian tuh ada di mana gitu. Karena memang setelah lulus pun sebenarnya prospek kerja itu insya Allah banyak ya untuk bidang Korea, karena banyaknya masuk perusahaan Korea di Indonesia investasinya. Kemudian juga mereka membutuhkan orang-orang yang memang sudah tahu tentang budaya mereka dan juga bahasa mereka. Jadi itu untuk prospek insya Allah dilancarkan kalau memang kalian minatnya di sana gitu. Itu aja sih. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih kepada narasumber Bu Is, Al, dan Mbak Dia atas waktunya. Kamsahamnida. Dan juga terima kasih kepada teman-teman dimanapun kalian berada yang sudah menonton dan mendengarkan episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Kamsahamnida. Kamsahamnida.